Halo Sobat IKG, gimana kabarnya? Gua berharap sobat semua masih terus dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan masih terus semangat mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi sobat semua. Sobat IKG, sebelum video ini gua mulai, gua mau ucapkan terima kasih lagi ya atas atensinya. Semoga channel ini bisa membawa manfaat buat sobat semua yang menonton. Dan jika sobat merasa video EKG ini bermanfaat, silahkan di-share agar energi baiknya bisa kembali ke sobat semua. Amin. Sobat EKG, kali ini gue mau membahas fenomena ketindihan ya. Ya, sesuai dengan judulnya ya. Kenapa ya? Karena banyak nih sebenarnya yang nanya ke gue ya, di email dan di IG. Bang, gue ketindihan, bang, gue sering ketindihan, dan gue bisa lihat makhluk hitam. Ada lagi yang, bang, saat gue pemisahan, gue merasakan fenomena OOBE ya, out of body experience. Tapi badan gue masih lengket bang, jadi gue nggak bisa misah. Gimana nih? Ya, jadi di video kali ini adalah serial perjalanan jiwa lagi Sobat EKG. Sobat EKG, tanpa berbasa-basi ya, gue langsung aja kita bahas dan sekalian gue kasih tips-tipsnya agar lu dapat mengambil manfaat dari fenomena ini. Oh ya, gue titip ya, biasakan untuk menyimak sampai tuntas ya, agar nggak ada pertanyaan atau statement yang sebenarnya jawabannya ada di video atau di akhir video ini ya. Sebab di video Lucid Dream juga banyak yang nanya ya, bagaimana bang caranya? Nah, kan ada ya di videonya. Jadi kalau lu menyimak setengah-setengah ya, lu memang nggak akan dapat ilmunya ya. Sorry ya Sobat KG, gue ingetin aja gitu. Jadi kalau lu nonton sampai habis, lu akan mendapatkan satu komplit faedah dan manfaat ya. Oke. Apa itu ketindihan? Sobat TKG, fenomena ketindihan itu kalau bahasa kerennya namanya sleep paralysis ya. Waduh, keren banget ya. Sleep paralysis. Atau lu mengalami kelumpuhan pada saat lu bangun dari tidur. Ya rasanya lu sadar, lu udah bangun kok gitu ya, sadar bahkan 100% ya. Tapi tubuh lu gak bisa lu gerakkan alias lumpuh, gak ada daya gitu. Jadi kayak mau gerak tapi nggak berdaya gitu. Padahal lu udah sadar, sehingga lu merasa ditindih, nggak bisa gerak gitu ya. Nah itu ketindihan ya, sleep paralysis. Kenapa hal itu bisa terjadi bang? Ya, di video Lucid Dream sebelumnya gue pernah kasih tahu ya, bahwa fenomena Lucid Dream itu terjadi karena adanya potongan atau tumpang tindih ya di antara sadar dan ketika kita tertidur. Jadi kayak konslet ya, sintesisnya Sobat TKG, sintesis ya, potongan itunya tuh ya. Nah, fenomena ketindihan itu sama sebetulnya. Bentar bang, bentar, tapi ini beda bang, karena gue melihat ruangan di sekeliling gue itu sama, plek-ketiplek. Ya Sobat TKG, enggak Sobat TKG, itu adalah proyeksi lu atau ingatan terakhir lu. Jadi kalau lu lagi tidur di kamar ya, dan lu merasa ketindihan lalu lu sadar, dan lu melihat suasana kamar lu yang menurut lu itu sama, sebenarnya itu udah bukan suasana kamar lu, itu adalah memori terakhir lu. Jadi kalau ada yang bilang, bang, saya melihat diri saya sendiri ketika badan saya terpisah. Iya, gue juga sering kayak gitu. Tapi sebenarnya ketika kita terpisah dan kita melihat diri kita sebenarnya sudah tidak ada di sini Sobat KG. Kita sudah di realem proyeksi. Jadi yang kita lihat itu memang bukan diri kita. Ya terserah ya. Kalau ada orang yang mengklaim bahwa dia melihat senyata-nyatanya dirinya sesungguhnya dengan baju yang sama bahkan ya, gue akan bilang itu bukan elu, itu memori terakhirnya elu. Karena sebenarnya pada saat lu ketindihan, lu sudah memasuki realem delta Sobat TKG. Titik ya. Yang beda pendapat terserah ya. Nanti gue ceritain lah ya di video-video berikutnya pengalaman gue ya. Bahkan pengalaman pertama kali gue mendapatkan sleep paralysis atau ketindihan ya. Jadi kalau orang lucid dream bilangnya itu namanya metodenya WILD Sobat TKG. WILD itu WILD ya, Wake Induced Lucid Dream. Jadi sadar di mimpi pada saat dia merasakan fenomena bangun dari tidur seketika gitu. Jadi kayak terbangun, jadi bukan di tengah mimpi ya. Nah di situ biasanya kita akan merasakan sensasi out of body experience atau pengalaman di luar tubuh kasar kita. Lalu kenapa ya bang ketindihan itu bisa terjadi? Kenapa nggak sadar di tengah aja sih bang? Serem bang. Ya kok sadarnya di awal ya bang? Sobat TKG, memang ada waktu-waktu tertentu ya dikala orang itu bisa ketindihan. Misal ya, salah satunya ya itu bisa ratusan ya. Salah satunya lu lagi capek atau lelah sekali ya, atau lu kurang tidur, atau bisa jadi ada perbedaan suhu dan cuaca ya. Contoh lu tidur dalam ruangan AC ya, tapi ada sinar matahari yang cerah masuk sedikit menghangatkan tubuh lu ya. Nah itu bisa jadi itu lu capek dan ada perbedaan suhu ya, di situ lu bisa ketindihan. Ada lagi yang lagi banyak pikiran dan lain-lain. Jadi banyak sekali yang men-trigger fenomena ini bisa terjadi. Bahkan fenomena ini bisa dipelajari dengan sengaja untuk kita sleep paralysis Sobat KG ya.
Makanya gue bilang ya, yang lu lihat adalah proyeksi lu, titik ya Sobat TKG ya. Ada yang bilang juga ke gue ya, Bang, Rogo Sukmo itu yang keluar ruhnya bang, dia jalan-jalan di real world. Kalau lucid dream kan emang khayalannya doang, mainnya ya, pikirannya. Sobat TKG, gue harus terus terang ya sama lu, jujur nih gue nggak tahu yang ini ya. Ada orang yang ruhnya bisa lepas tapi bisa balik lagi hidup gitu loh. Padahal jantung, darah, nafas ya, ketika ruhnya lepas harusnya ya dia udah is dead ya. Tapi ilmu ruh lepas dan dia nggak mati, itu gue nggak bisa jawab Sobat TKG. Dan gue nggak mau bahas ini ya, karena nanti kita akan terseret dan berdebat di masalah ketuhanan. Yang setahu gue yang berhak 100% tentang ruh adalah Tuhan ya. Jadi kalau lepas, udah copot nih, terus dia balik lagi, gue nggak tahu ya Sobat TKG, jujur gue nggak tahu ya. Jadi jangan tanya gue soal ruh. Ya karena ruh, nyawa menurut gue itu urusan Tuhan. Jadi perdebatan terminologi mengenai ruh, nyawa, jiwa, soul, mind, rasa, dan lain-lain, silahkan lu tafsirkan sendiri masing-masing ya. Sobat TKG, menurut gua kekuatan mind atau soul, nah ini lagi ya, gue bilang soul ya. Di video pertama gue udah bilang ya, di Sadar di Delta. Jadi tidak ada lagi perdebatan di sini ya. Dia itu bisa menjadi sangat luar biasa sobat semua. Maksudnya gimana bang? Maksud gue gini, dengan perjalanan jiwa, kita bisa mendarat di sebuah realm. Realm itu alam ya Sobat TKG ya, yang menurut gue itu mempunyai peta Sobat TKG. Peta apa peta ya? Map ya, kayak Google Map gitu ya. Dengan plane atau bidang-bidang yang berbeda, termasuk astral plane. Nah, astral akan gue bahas di lain waktu ya Sobat semua. Jadi jangan sekarang ya, nanti mabok. Jadi gue akan bahas lucid dream aja lah, yang ringan-ringan aja. Yang mau tahu serius soal astral, lu boleh DM atau email gue ya. Ada di tentang atau di about EKG ya. Dan gue nggak mau kasih ke sembarang orang juga ya. Mohon maaf, gue harus memilih berdasarkan pertimbangan gue. Pertimbangannya banyak ya. Ya kalau jadi ya jadi, kalau enggak ya enggak. Kalau enggak ya lu ikutin aja channel ini terus, jangan bete ya. Gue kembali lagi ke ketindihan sobat semua. Ketindihan sebenarnya salah satu metode atau gerbang menuju sebuah perjalanan jiwa. Sekali lagi perjalanan jiwa ya. Jadi tonton ya playlist yang udah gue buat biar lu paham lagi nih ya. Fenomena ketindihan itu diawali biasanya dengan bunyi buzzing Sobat TKG, atau vibrasi yang kuat seperti suara lebah ya. Kayak suara lebah aja, atau suara bor, atau suara plastik yang lu bentangkan lalu lu tiup pinggirnya ya. Atau mesin gerinda tapi dia bunyinya konstan ya, kayak nah, suara itu terjadi karena tumpang tindihnya kesadaran kita yang mulai aktif dikala kita tidur. Nah, gue biasa menyebutnya ini sebagai fenomena lepas landas ya, take off ya. Ya kalau mobil ibarat lu masukin gigi satu, lu injek gasnya, tapi koplingnya lu tahan, jadi kayak ngegerung gitu. Tapi begitu koplingnya lu lepas, ya lu mobilnya bisa ngebut ya. Keren ya Sobat TKG. Keren apaan bang? Takut gua. Nggak usah takut Sobat TKG, gua ngalamin ini udah ribuan kali ya. Nah, kalau lu yang belum pernah atau nggak tahu, biasanya memang panik sobat semua. Dan diperparah badan lu tuh seolah terasa lumpuh ya. Lu merasakan kesadaran tapi lu nggak bisa bangun, ya gimana sih ya, panik ya. Nah, karena lu nggak tahu itu apa, akhirnya pikiran alam bawah sadar lu yang paling dominan itu menuntut keluar. Apa itu? Sebuah ketakutan. Ketakutan itu butuh proyeksi sobat semua, agar ketika dalam keadaan ketindihan lu bisa menerima konsepnya ya. Jadi kayak butuh kambing hitam ya. So muncullah makhluk hitam seperti ya genderuwo, alien bahkan ya, kolor hijau apa kolor merah sih. Nenek sihir dan teman-temannya itu seolah mereka menindih lu, atau bahkan mereka berada di pojok ruangan dan tinggi besar gitu sobat TKG. Ya. Sebab ada yang ketindihan dalam keadaan tenang, proyeksinya malaikat sobat TKG. Iya, bahkan ada yang proyeksinya bukan setan-setan itu ya, tapi artis Hollywood. Hollywood dan Bollywood. Nah, jadi gimana bang kalau gua tanpa sengaja mengalami ketindihan? Oke ya, sekarang gua akan breakdown. Kalau lu mengalami ketindihan, setelah lu ketindihan, alternatifnya ada 3 sobat TKG. Pertama, lu bisa balik lagi tidur atau molor. Kedua, lu bisa sadar di realm delta alias lu sadar di mimpi. Ketiga, lu bisa bangun dari tidur. Nah, lu mau pilih yang mana nih? Ini terserah lu ya. Kalau lu mau pilih nomor 1, artinya lu bisa balik lagi tidur atau molor ya. Pertama, jika lu merasakan tubuh lu lumpuh ya, tapi lu sadar, jangan lu bilang
tidur, tidur, tidur. Jangan Sobat TKG. Tapi tipsnya lu tenangin aja dulu. Tenang aja. Memang sulit ya, tapi tenang aja, tenang. Kalau ada suara buzzing ya, berarti lu belum misah 100% antara soul sama body lu. Oke? Atau misalnya bunyi gitu ya, kayak suaranya tinggi gitu ya. Nah, jadi lu tenangkan dulu, lalu lu pejamkan mata lu. Pejamkan mata yang mana, Bang? Ya mata yang soul lah, kan mata body udah merem. Lalu lu tenggelamkan diri lu ya, berlagak lu tenggelamkan diri lu ke dalam pusaran air yang tenang. Sambil bilang, ah nggak apa-apa, gitu aja. Ah nggak apa-apa. Nah gitu Sobat TKG caranya. Jadi lu tenggelamkan diri lu ke dalam pusaran air sambil bilang, ah nggak apa-apa. Nanti lu akan kembali lagi ke sebuah realm delta. Namun lu nggak bisa menyadarinya alias molor. Tidur lagi. Oke, ngerti ya? Jadi bentuk pusaran air, ikuti arusnya lalu bilang, ah nggak apa-apa. Gitu caranya Sobat TKG. Jangan bilang tidur, tidur, tidur. Jangan ya, karena itu akan membuat lu menjadi semakin awake. Oke? Jika lu memilih kesadaran di delta nomor 2 ya, dan mencoba untuk mengarungi realmnya, nah ini dia, ini yang seru nih. Yang pertama yang lu harus lakukan adalah lu menenangkan diri juga ya. Jika lu mendengarkan suara buzzing ya, bass gitu ya, lu bilang aja Sobat TKG, makin keras, sampai kadang suara bass itu ya seolah memecahkan gendang telinga kita ya, kayak tas, pecah gitu Sobat TKG. Kalau sudah tenang, perlahan lu keluar dari tubuh kasar lu. Nah, kalau lu sempat melihat tubuh kasar lu, ingat Sobat TKG, itu hanyalah proyeksi lu. Jadi itu memori terakhir lu ya. Jadi bukan diri lu sesungguhnya, bukan Sobat TKG. Nah, cara lain adalah lu tenangkan diri lagi Sobat TKG. Ketika suara buzzingnya hilang ya, lalu lu mencoba berguling ke samping, kiri atau kanan Sobat TKG. Jadi kayak orang ngeguling aja gitu ya. Jangan pernah memaksakan bangun dengan beranjak kayak orang bangun dari duduk ya. Nanti itu lengket Sobat TKG, kayak selotip dia. Jadi berguling aja. Pertanyaannya gini, Bang, posisi gue kan tidurnya duduk Bang. Iya Sobat TKG, itu udah nggak ada hubungannya ya. Karena di sana kalau lu mau guling ya guling aja. Makanya gue bilang, ketika lu sudah merasakan pemisahan ya, itu sebetulnya lu mau guling kayak mau nungging ya lu bisa aja. Tapi gue sarankan lu ngeguling ya Sobat TKG. Udah nggak ada hubungannya sama tubuh kasar lu. Nah setelah lu ngeguling kan lu misah tuh Sobat TKG. Ingat ya, di video sadar di delta gue pernah kasih tipsnya agar lu merasakan kesadaran yang nyata. Dengan apa? Dengan menggosokkan kedua telapak tangan lu. Dan selalu ingat, untuk apa? Untuk RC Sobat TKG. RC apa Bang? Nah makanya Sobat TKG nonton ya video-video yang di playlist ya. Nomor 3, jika lu memilih bangun dari sleep paralysis ya, itu gampang banget Sobat TKG. Justru itu paling gampang. Perhatikan, lu harus paling enggak misah dulu ya. Artinya lu bisa merasakan kesadaran dulu. Jadi jangan pada saat lu masih buzzing lu hentak supaya bangun. Jangan Sobat TKG, ntar lu pusing. Jadi lu harus merasakan kesadaran dulu saat lu tidur. Artinya paling enggak lu tenang dan bisa merasakan pemisahan sama tubuh lu. Jadi misalnya ketika lu ada suara buzzing, lu tenangin sampai suara buzzingnya hilang. Setelah tenang, lu bilang bangun dengan seketika. Tapi jangan dihentak ya, jangan teriak ya, tenang aja. Pelan aja, tapi spontan kayak gini Sobat TKG. Bangun. Nah gitu. Jadi enggak bangun nggak? Bangun, bangun. Nah kalau lu hentak atau lu teriak bangun, bangun, ntar bangun Sobat TKG. Tapi pas bangun dari SP itu lu pusing Sobat TKG. SP itu sleep paralysis ya. Nanti lu pusing, nanti lu jadi nggak enak dan mental block ya. Oke Bang, gua ngerti Bang sekarang caranya kalau gua menemukan sleep paralysis. Oke. Tapi Bang, gimana caranya ngilangin makhluk-makhluk yang kolor merah itu? Nah gini Sobat TKG. Kolor merah apa kolor hijau sih? Kolor hijau ya. Gampang Sobat TKG. Tenang. Lu merem boleh. Lu bilang gini Sobat TKG, gua adalah masternya. Ini cuma proyeksi gua. Lalu lu bilang hilang. Dia hilang Sobat TKG. Coba aja. Sekali lagi ya, lu bilang gini Sobat TKG, gua adalah masternya. Ini proyeksi gua. Lalu lu bilang hilang, hilang Sobat TKG. Atau lu ganti boleh ketika lu lihat makhluk serem itu ya di depan lu ya. Gue biasanya suka bilang, gue ganti ya Iron Man, nanti dia berubah jadi Iron Man Sobat TKG. Iya, justru lu malah ditolongin dia ya, agar lu bisa terbang bareng ya. Karena itu kan proyeksi lu ya, kreasinya lu. Oke Sobat TKG, jadi kalau sleep paralysis itu sebetulnya gerbang menuju realm delta atau mimpi yang penuh dengan keajaiban yang menakjubkan.
Oh ya, satu tips lagi ya. Jadikan pengalaman lucid dream adalah pengalaman yang menyenangkan. Sebab kalau lu menganggap ini pengalaman yang menakutkan, ya lu adalah apa yang lu yakini sobat semua. Ada kan di video gue sebelum-sebelumnya ya. Jadi kalau lu menganggap bahwa lucid dream adalah pengalaman yang menakutkan, ya nanti lu bangun bisa pusing-pusing. Kalau lu menganggap lucid dream pengalaman yang menyenangkan, bangunnya lu bahagia sobat IKG. Bahkan body kita itu akan seger ya. Oke Sobat IKG, demikian ya Sobat IKG, segini dulu ya, biar nggak panjang-panjang, biar lu bisa menerima satu-satu. Di lain video, gue akan ceritakan pengalaman gue dan pengalaman pertama kali gue sleep paralyzed di gerbong kereta api Cirebon Express. Oke Sobat IKG, salam dari gue, semoga bermanfaat. Jangan takut ya kalau ketindihan, salam dari gue, emang kudu gila.